Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvian Safitri dengan nomor induk mahasiswa 16026200003. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum konkev konveks. Sebelum masuk untuk membahas definisi hukum konkev konveks, kita akan sedikit membahas tentang gerakan-gerakan yang dapat membantu kita untuk memahami lebih jauh tentang prinsip konkev konveks dan konveks konkev. Perlu diingat bahwa kita memiliki dua tipe utama gerakan. Yang pertama yaitu osteokinematik, yang terdiri dari fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, dan aduksi. Yang kedua itu ada arthrokinematik, yang terdiri dari spin, roll, and slide. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum konveks. Hukum konveks adalah di mana segmen tulang yang berbentuk cembung menjadi bergerak, sedangkan hukum konkev adalah segmen tulang yang berbentuk cekung akan relatif diam saat terjadinya gerakan. Seperti yang kita lihat, di sini ada gambar yang atas dan yang bawah. Gambar yang atas merupakan contoh prinsip konveks on konkev, yang dimana struktur permukaan konveks akan bergerak pada struktur permukaan konkev yang diam untuk menghasilkan gerakan spin, roll, and slide. Selanjutnya itu gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah adalah contoh prinsip konkev on konveks, yaitu di mana struktur permukaan konkev akan bergerak sementara struktur permukaan konveks tetap diam, sehingga gerakan spin, roll, and slide memungkinkan lebih kecil, yang membuat gerakan sendi menjadi lebih besar saat kita melakukan aduksi, ekstensi, fleksi, rotasi, dan abduksi. Dan selanjutnya adalah contoh konveks konkev rule pada bagian shoulder joint. Dapat kita lihat di sini pada shoulder joint ada tulang humerus, tulang glenohumeral joint, scapula, clavicle, dan acromion. Pada shoulder joint sendiri, yang berperan sebagai konveks adalah tulang humerus, karena bentuknya yang cembung. Sedangkan untuk tulang glenohumeral joint itu berfungsi atau berperan sebagai konkev. Yang dimana artinya pada bagian shoulder joint ini yang bergerak adalah tulang humerus sebagai konveks, sementara tulang glenohumeral sebagai konkev akan relatif diam. Ketika hal ini terjadi, maka gerakan kinematik dari spin, roll, and slide terjadi dalam arah yang berlawanan. Sehingga gerakan rolling terjadi naik dan turun, gerakan slide akan bergerak ke arah berlawanan, yaitu ke bawah. Selanjutnya ada contoh konveks rule pada elbow joint. Dapat kita lihat pada elbow joint terdapat 3 tulang. Yang pertama ada humerus, ulna, dan radial head. Pada elbow joint sendiri, tulang ulna
berperan sebagai concave karena bentuknya yang cekung, dan tulang humerus berperan sebagai convex karena bentuknya yang cembung. Ketika struktur concave bergerak pada struktur convex, maka gerakan acrokinematic roll dan spin yang akan terjadi dalam arah yang sama, yaitu ke arah atas.